Komisi 10 mereka sangat serius dan concern untuk mengajukan anggaran kaitan dengan guru-guru in-passing dan guru-guru P3K. Kami pada saat riset kemarin selalu dipertanyakan oleh guru-guru yang menyangkut dengan tenaga-tenaga P3K dan in-passing. Saya dibuat sedih saat mereka menyampaikan bagaimana dengan nasib kami. Rasanya kalau Gus Menteri hari ini menyampaikan kepada kami siap untuk menyetujui anggaran apa yang disampaikan oleh Gus Menteri kepada kita semua. Yang kedua, mengenai masalah guru. Jadi ketika kita turun ke masyarakat, baik dalam kunjungan perseorangan ataupun kunjungan spesifik, banyak disampaikan oleh para guru-guru, baik yang dari Kementerian Agama maupun yang tidak. Tetapi yang paling banyak dikeluhkan adalah mengenai kalau dari guru agama di bawah jajaran Kementerian Agama, mereka merasa terdiskriminasikan, Pak Gus Menteri. Jadi merasa belum ada perjuangan yang signifikan kepada guru-guru. Karena apa? Karena kalau mereka yang baik mengabdi atau WB atau K1, K2 atau P3K yang di jajaran Kemendikbud, segala sesuatunya itu lancar jaya ibarat tol. Tetapi yang di Kementerian Agama ini justru tersendat. Nah, ini besar harapan kita menjadi perjuangan utama dari Kementerian Agama bersama dengan Komisi 8. Bagaimana untuk mencarikan solusi itu mengenai yang guru-guru. Kemudian mereka juga menyampaikan bahwa mestinya pembinaan guru-guru agama yang ada di swasta ini harus tersentral menjadi satu. Karena apa akan menjadi tidak baik perbincangan di daerah-daerah yang kita kunjungi itu ternyata justru membuat situasinya bukan semakin mendukung. Terlebih lagi kondisi saat ini multiplier effect ya, karena tidak di bawah pembinaan Kementerian Agama. Ya, tidak ada fungsi kontrol yang jelas. Mereka mau menyampaikan apa, kurikulumnya ya semau-maunya. Ini menurut para guru. Jadi kita berharap itu nanti dari sisi regulasi, Gus Menteri harus menjadi pemikiran juga Pak Dirjen. Jadi besar harapan kami ini ditangkap oleh Kementerian Agama, jangan sampai nanti semakin ke sana akan semakin sulit lagi, karena memang jenjangnya saja, jenjang percepatannya saja dan perhatiannya juga sangat jauh berbeda. Menteri, jangan lupa ada juga sejumlah bukan calon guru kita yang sudah khidmat selama puluhan tahun, yang mereka bergabung, apakah guru-guru yang honorer maupun guru-guru yang sudah tersertifikasi belum terimpasing, ini ratusan ribu. Ini saya kira juga menjadi prioritas utama karena ini sumber daya manusia. Jadi jangan sampai nanti salah prioritas. Jadi dua ini saya kira setuju, UPK setuju, tetapi kemudian lebih penting adalah juga guru-guru yang kemudian mereka di madrasah yang jumlahnya ratusan ribu di seluruh Indonesia dan memerlukan terhadap kepastian. Mereka sudah bekerja selama puluhan tahun. Ini saya mendapat laporan dan pengaduan juga cukup banyak, ini ratusan ribu Pak Menteri, yang tergabung di dalam FGSNI ini juga ada, yang kemudian tergabung nanti guru-guru yang in passing tapi kemudian di di sekolah bukan madrasah gitu. Ini juga mengalami banyak problem. Baik itu problem persoalan masalah strata gajinya maupun tunjangannya, maupun problem terkait dengan masalah kurikulum yang kemudian mereka ajarkan. Ini juga mengalami persoalan-persoalan. Nah, saya kira ini juga menjadi sangat penting untuk kemudian bisa di-endorse, diperhatikan, menjadi sangat penting. Saya kira itu Pak Ketua yang bisa kami sampaikan. Tentu nanti kalau pesanan dari teman-teman di lapangan, status guru honor di pondok-pondok ini
terutama berkaitan dengan in-passing dan lain sebagainya, mereka merasa dibedakan dengan guru-guru sekolah umum. Tadi juga dijelaskan Bu Seli secara detail bahwa kalau Komisi 10 itu gencar sekali memperjuangkannya. Nah, mereka berharap minimal mereka ya diberikan alokasi yang memadai untuk diangkat menjadi pegawai PPPK. Nah, ini mungkin perjuangan Pak Menteri sangat ditunggu oleh para guru-guru sekolah madrasah dan di pondok-pondok ini. Yang kedua, menyambung apa sampai Ibu Seli tadi, masalah guru agama kita. Nah, mungkin kita tidak bicara guru agamanya, Pak Menteri, tapi kita bicara keadilan. Keadilan antara guru umum dengan guru agamanya. Jadi proses keadilannya, kalau keadilan berlaku universal, berarti sana keadilan Pancasila bicara. Nah, kalau bisa mengangkat program P3K itu 1 juta, kita kemarin hanya 35.000, nah keadilan bicara di sana. Kalau keadilan bicara, Menteri Keuangan, Bappenas dan sebagainya tidak bisa menolak. Jadi isu keadilan yang kita bawa ke sana, bukan guru agamanya. Nah, ini kami kira untuk membantu kita perjuangan supaya kuota daripada guru agama ini atau guru baik in-passing itu mendapat perlakuan yang adil di dalam pemerintahan kita ini. Nah, tetapi bukan itu saja. Ada isu-isu aktual lain yang menyangkut dengan Kementerian Agama yang harus menjadi sensitivitas dari Kementerian Agama. Salah satunya kaitannya dengan masalah in-passing dan guru-guru P3K. Kenapa itu tidak menjadi salah satu yang diajukan kepada Komisi 8? Karena itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan, Pak Sekjen, Gus Menteri. Komisi 10, mereka sangat serius dan concern untuk mengajukan anggaran kaitan dengan guru-guru in-passing dan guru-guru P3K. Kami pada saat rises kemarin selalu dipertanyakan oleh guru-guru yang menyangkut dengan tenaga-tenaga P3K dan in-passing. Saya dibuat sedih saat mereka menyampaikan bagaimana dengan nasib kami. Rasanya kalau Gus Menteri hari ini menyampaikan kepada kami siap untuk menyetujui anggaran apa yang disampaikan oleh Gus Menteri kepada kita semua. Rasanya pimpinan dan seluruh anggota Komisi 8 akan menyetujui apa yang disampaikan oleh kawan-kawan dari mitra kita, terutama dari Kementerian Agama. Berapapun yang diinginkan oleh Kementerian Agama, kita akan setujui pada hari ini. Mungkin itu saja pimpinan yang menyangkut dengan isu-isu aktual yang khususnya yang disampaikan oleh Gus Menteri. Nah, soal kemudian apa lagi nih? Soal guru honorer. Nah, jadi begini Bapak Ibu sekalian, ini memang isu lama dan selalu kita bicarakan karena sama-sama menjadi concern kita. Tapi mohon dimengerti bahwa sampai saat ini ya tunjangan atas in-passing ini memang belum ada di DIPA Kementerian Agama. Kita sudah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mengatasi masalah ini. Dan perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, catatan SK in-passing guru madrasah non-PNS tahun 2021, draft SK in-passing ini sudah dibahas dan sudah kita sepakati dengan mengacu pada diktum dan norma drafting SK dari Biro Kepegawaian. Kemudian jumlah guru madrasah yang sudah disertifikasi tapi belum in-passing jumlahnya kurang lebih 100.097 orang. Jadi masih lumayan banyak. SK in-passing ini belum bisa diterbitkan di tahun-tahun sebelumnya mengingat anggaran untuk memenuhi kebutuhan tunjangan in-passing 100.097 guru ini belum tersedia di DIPA APBN tahun 2021. Nah, di tahun 2021 Direktorat GTK Madrasah sudah mengusulkan anggaran tambahan di DIPA tahun 22 khusus untuk pemenuhan tunjangan in-passing bagi 100.097 guru madrasah yang sudah sertifikasi. Mudah-mudahan pengajuan ini disetujui dan kita bisa mewujudkan apa yang selama ini diharapkan oleh saudara-saudara kita guru in-passing ini. Nah, kalau ini dipenuhi, jadi kita memiliki asumsi kurang lebih memerlukan 1,56 triliun kebutuhan selama 12 bulan untuk memenuhi tunjangan guru in-passing ini per tahun. Jadi ya, per tahun kurang lebih kita perlu penambahan anggaran 1,1.564.800.000.000 rupiah tepatnya selama setahun. Jadi kan artinya begini, kita kan harus sustain itu kan, tidak boleh hanya memberikan setahun kemudian tahun berikutnya
tidak. Nah, ini memang kuncinya ada pada kemampuan anggaran kita. Tapi ya meskipun begitu Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama sebagaimana tadi disampaikan juga oleh Bapak Ibu sekalian untuk terus mengusahakan agar saudara-saudara kita guru in-passing ini juga mendapatkan haknya sebagaimana yang lain.